minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min kulli sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulam ba'da sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha wallahu khabirum bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, bersyukur kita kepada Allah atas banyak sekali karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah berapa hari ini Allah hadiahkan kepada kita, yakni apa? Dengan turunnya hujan. Ini adalah sebuah nikmat. Ya. Sebuah nikmat. Kenapa? Karena ketika turunnya hujan itu, maka itu adalah salah satu waktu yang mustajab juga untuk berdoa. Ya. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa itu ketika turun hujan. Apalagi kalau berapa hari yang lalu hari Jumat ba'da asar itu waktu yang mustajab juga. Itu kencang sekali itu istilahnya. Di atasnya kalau ada di atasnya 5G itulah 6G, 3G gitu ya, bukan 3G 7G jaringan gitu kan. Kalau sekarang kan apa yang paling kencang? 5G kan gitu. Nah, di waktu ba'da asar di hari Jumat, apalagi ternyata hujan, wah itu istilah katanya kalau orang-orang itu gacor lah bahasanya. Apa Ustaz gacor? Gacor dalam artian ada istilah gacor, ada istilah rungkat yang zaman sekarang Pak ya. Apa itu Ustaz? Ya itu istilah zaman sekarang lah bahasanya yang lagi tren-tren ini. Maksudnya apa? Ba'da asar di hari Jumat waktu kemudian hujan, turun hujan, oh itu mustajab sekali doa. Ya maksimalkan apa saja Ustaz? Ya macam-macam. Doa sehat, doa dimudahkan urusan, lapangkan rezeki dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu jadi perlu kita syukuri. Kan kadang kita ini manusia kurang bersyukur. Kenapa Ustaz? Kalau misalnya nggak hujan, bilang sama Allah, ya Allah kok kering terus gitu atau nggak panas terus. Nah kalau hujan, hujan lagi. Akhirnya malaikat nih bingung juga. Apa maunya manusia nih? Dikasih ke panas ngeluh, dikasih hujan juga ngeluh kan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, maka penting bagi kita untuk bersyukur. La in syakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan. Ya, kalau kita kufur, nah nanti kemudian Allah katakan, Allah bilang nggak aku kurangkan, bukan, tapi Allah ngancam setelahnya dengan ancaman yang luar biasa. Inna adzabi lasyadid. Maksudnya apa? Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan. Kalau kalian kufur, wah hati-hati kata Allah. Azabku sangat pedih, bahasanya gitu. Nah, tadi saya lihat di sebelah saya ini, di sebelah kanan saya ada beberapa target marketing gitu ya, Masya Allah. Apa Ustaz? Maksudnya apa? Maksudnya gini, kalau seandainya ada berapa target kemudian kita syukurnya luar biasa kepada Allah, nanti pasti Allah tambahkan. Tapi kalau misalnya bulan ini misalnya target kita berapa unit, misalnya berapa 10, 6 gitu ya, 6 unit. Kemudian gimana? Capai target nggak? Ya pas-pasan. Ini namanya kurang bersyukur. Tapi kalau seandainya gimana capai target? Alhamdulillah sesuai dengan doa kita, Mas. Nanti Allah tambahkan. Biasanya istilahnya kalau media sosial itu istilah hitung-hitungannya itu? Algoritmanya Allah itu seperti itu. Semakin kita kencang bersyukur, semakin kencang juga kita Allah tambahkan kan gitu. Dan siap-siap dengan kejutan-kejutan dari Allah. Ya, kalau manusia itu kan logika saja, 1 tambah 1 2 kan gitu, 2 tambah 2 4. Tapi kalau hitung-hitungannya Allah luar biasa kan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salawat terbingkai salam tak lupa kemudian kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan bersolawat dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka hamidum majid, yang telah menjadi suri tauladan kita, yang menjadi wasilah keimanan dan keislaman kita. Bapak Ibu sekalian serta teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema kita atau judul kita, ya ini hikmah dari hadis Jibril, Bang ya. Nah, kenapa disebut dengan hadis Jibril, nanti kita akan ketahui di ujung hadis daripada yang akan kita bahas pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, izin Ustaz bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan qala bainama nahnu julusan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Umar. Ya, sahabat Umar yang juga terkenal sekali ketegasannya. Ya, tegasnya luar biasa. Bahkan saking tegasnya Umar, saking ditakutinya Umar, ya, kalau beliau jalan, mungkin gimana Ustaz contohnya? Ya, mungkin inilah jalan apa ini kira-kira namanya nih, Bang? Sarifuddin Yos ya gitu ya. Ya, jalan Sarifuddin Yos ini kalau beliau jalan, ya setan itu akan lari ke jalan mana kira-kira? Oh, jalan yang lain. Ya, mungkin langsung lompat ke Melawarman sana kan gitu. Jadi kenapa? Karena saking tegasnya. Jadi ini hadis disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bainama nahnu julus. Jadi beliau cerita, dulu kami ketika itu sedang duduk-duduk. Ya mungkin seperti inilah. Biasanya kalau kita habis sholat di masjid itu kan, kita lihat ada biasa bapak-bapak duduk-duduk itu kan berbuat majelis gitu, apa-apa semua dibahas, Bang ya. Pokoknya kalau sudah bapak-bapak kumpul tuh, dari politik, dari Dajjal keluar sekali dua kali semua dibahas kan gitu. Nah, jadi ketika itu para sahabat sedang duduk-duduk bermajelis. Nah, ketika itu ada Rasulullah SAW di antara beliau-beliau juga. Kemudian idtala alaina rajulun syadidun bayadith thiyab. Jadi ketika kami lagi kumpul-kumpul, ya mungkin kita buat lingkaran gitu kan, atau mungkin baris seperti ini, ada datang seorang laki-laki yang dia syadid. Syadid itu apa? Yang sangat putih bajunya. Ya mungkin gamisnya putih kan gitu. Syadidu sawadis syar, dan juga hitam banget rambutnya. Jadi kan kalau di iklan-iklan sampo itu kan rambut hitam mengkilat gitu ya. Yang karena kalau orang itu rambutnya hitam banget tuh kayak gimana gitu ya. Walaupun beberapa etnis ada yang agak kecoklat-coklatan, ada yang berbagai macam lah. Nah, dijelaskan di sini ada seorang laki-laki bajunya putih bersih. Sampai dikatakan syadid. Syadid itu putih banget. Kemudian rambutnya hitam banget. Bahasanya kalau zaman sekarang itu pakai pomade gitu ya, klimis. Ya, klimis. Kalau misalnya orang sudah pakai pomade itu kan, wah, gantengnya nambah 200% gitu, Bang ya. Ya, tapi jangan salah. Masih kalah dengan orang yang pakai songkok kan gitu. Ustadz bisa aja, enggak. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa? La yura alaihi asarus safar. Jadi gini, orang ini datang bajunya bersih sekali, rambutnya mengkilap sekali, bahasa klimis sekali. Kemudian tapi anehnya tidak ada bekas-bekas safar. Apa Ustaz bekas safar? Jadi bekas perjalanan. La wala yu'rafu min ahad. Jadi gini, kata Umar, kita ini sedang duduk-duduk, ada orang bajunya bersih sekali, rambutnya klimis sekali. Kami juga nggak tahu siapa, tapi dia juga pakaiannya kok kayak bukan orang yang safar. Kalau orang safaran gimana? Mungkin pakaiannya agak lusuh gitu kan, kena debu. Apalagi kalau di zaman dulu kan menggunakan unta misalnya gitu ya, atau kuda. Nah, wala ya'rifuhu minna ahad, dan kami nggak tahu ini sebenarnya siapa kan gitu. Hatta jalasa ila nabi. Kemudian orang ini bahasanya kemudian langsung duduk. Ya, kalau orang Balikpapan ini kayak nggak ada dosa bahasa gitu. Tiba-tiba datang, ya duduk kan gitu. Dan kan biasanya kita perkenalan dulu siapa ini langsung duduk. Kemudian apa? Kemudian duduk di dekat Rasulullah, fa asnada rukbatayhi ila rukbait. Jadi duduknya itu gini. Ini Rasulullah sedang duduk sila gitu ya, misalnya kayak Bang Bobi itu. Kemudian orang ini datang depannya
dan lututnya ini ditempelkan di lututnya Bang Bobi misalnya. Jadi kan kayak apa nih gitu kan. Ini siapa nggak kenal kok tiba-tiba langsung ditempelkan apa namanya lututnya gitu kan. Rukbatehi wa wada'a kafai ala fakhidhi. Kemudian tangannya ini menyentuh pahanya Rasulullah. Mungkin gambarannya ini kan lutut ketemu lutut, kemudian dipegang gini, ya. Waqala ya Muhammad, kemudian orang ini langsung tanya. Jadi gambarnya gimana ya? Kita buat majelis lingkaran, kemudian Ustadz di tengah di sini, tiba-tiba ada orang datang menempelkan lututnya dengan Ustadz misalnya gitu. Dan misalnya Ustadz lagi lesehan juga. Kemudian dia pegang pahanya Ustadz. Jadi kayak gini. Kemudian langsung nanya, ya Muhammad, ya, langsung nanya, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Langsung dia tanya, wahai Muhammad, ajarkan saya tentang Islam. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW, apa itu sebenarnya Islam? Ada yang tahu nggak Islam itu apa? Islam itu, faqala al-Islam, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah. Jadi Islam itu kita bersaksi bahwasanya apa? Ya, bahwasanya tiada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga Nabi Muhammad adalah utusannya. Wa anna Muhammad dan Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan juga Islam itu engkau mendirikan salat. Maksudnya di sini adalah salat lima waktu. Ya, itu yang wajib. Wa tasumu Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang ini nanya, wahai Muhammad gitu kan, maksudnya wahai Rasulullah, apa itu Islam? Kata Nabi, Islam itu syahadat, baca 2 syahadat. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Salat. Kemudian yang ketiga, kamu mengerjakan puasa Ramadan, ya. Maaf, ada lagi sebelumnya, wa tu'tiyaz zakat, dan juga menunaikan zakat. Nah, ini penting sekali, menunaikan zakat. Nah, kemudian apa? Wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan juga apa? Pergi ke Baitul Haram atau berangkat haji bagi yang mampu. Ya, bagi yang mampu. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian. Kemudian qala sodakta. Ketika orang ini disampaikan, oh Islam itu ini oleh Rasulullah, kemudian orang ini bilang, oh ya, kamu betul. Kemudian apa? Kata para sahabat, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiq. Ini orang bikin kaget aja katanya. Loh, kenapa? Dia nanya, dia juga yang membenarkan. Maksudnya gini, biasanya kan orang nanya itu kan ingin apa? Ingin tahu, dan kalau dia tahu ya berarti sudah menambah wawasannya dia kan gitu. Nah, tapi kalau orang ini nanya kepada Rasulullah, kemudian apa? Setelah Rasulullah jelaskan, Rasulullah bilang, oh ya betul kayak gitulah. Para sahabat kaget loh, ini orang nanya tapi kemudian apa membetulkan juga kan gitu. Apakah ngetes kah atau gimana? Jadi kan kalau orang bertanya itu kan ada 3. Yang pertama, orang tanya itu memang betul-betul nggak tahu. Ada kemudian orang tanya tapi ngetes. Yang ketiga nanti dijelaskan di akhir hadis ini. Nah, kita lanjutkan dulu. Kemudian orang ini bertanya lagi. Fa'ajilna lahu yas'alu wa yusaddiquhu qala fa akhbirni 'anil iman. Kemudian, wahai Muhammad, coba jelaskan apa itu iman. Maka Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW menjawab, antu'minu billah wa malaikati. Kamu beriman kepada Allah dan juga apa? Dan juga malaikatnya. Malaikat dulu atau kitab dulu nih? Malaikat dulu. Jadi kan sering sekali kalau Ustadz ngajar di kelas itu banyak yang terbalik, kitab dulu baru malaikat dulu. Ustadz, kenapa? Coba kita urutkan ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, wa rusulihi, dan para rasulnya, utusannya. Kemudian apa? Wal yaumil akhir, dan juga hari kiamat. Hari akhir, hari kiamat, atau yang terakhir juga adalah beriman kepada takdirnya Allah, qadar dan qadar gitu kan. Takdir baik maupun takdir buruk. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita urutkan Allah, malaikat, kitab, rasul, loh kok bukan kitab duluan? Karena kitab ini dibawa oleh para malaikat. Nah, makanya iman kepada Allah, setelah itu kepada malaikat, malaikat bawa kitab kepada siapa?
Rasul. Nah, biasanya suka terbalik di sini karena bingung. Oh, habis Allah langsung Rasul. Bukan. Kalau kita memang lihat syahadat itu kan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah Allah baru Rasul kan. Nah, tapi kalau masalah iman ini Allah dulu, kemudian malaikat yang membawa kitab diajarkan kepada Rasul. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrihi, dan kamu juga menerima, ya, beriman kepada ketentuan Allah, maupun itu baik ataupun itu juga barangkali bukan buruk, ya. Mungkin kebaikan yang masih ditunda, kan gitu ya. Kan enaknya bahasanya seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya semua takdir dari Allah itu adalah takdir yang baik. Berapa pekan atau sebulan yang lalu Ustaz cerita yang masalah orang yang ditolak nikah itu, akhirnya apa? Ternyata sekarang jadi pengusaha gitu. Gara-gara ditolak dia melamar seorang perempuan, ditolak, kami ini kan penjaga masjid aja kan gitu. Oh, tukang bersih-bersih aja. Akhirnya ditolak. Allah pertemukan dengan seseorang yang akhirnya menjadikan dia apa? Dia minta untuk nikahi anaknya, dan akhirnya usahanya semua diminta untuk dijalankan oleh marbot masjid ini. Masya Allah, bayangkan. Jadi memang ada takdir baik, ada juga takdir yang takdir baik yang masih ditunda, kan gitu. Tunggu di waktu yang tepat. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apa? Orang ini ngomong lagi, ya kamu benar, sodakta. Kemudian orang ini bertanya lagi kepada Rasulullah, qala fa akhbirni anil ihsan. Coba jelaskan, tadi Islam sudah, iman sudah, jelaskan kepada saya apa itu ihsan. Nah, ihsan itu apa? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, anta'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan apa? Engkau melihat Allah, tapi kalau seandainya kamu tidak bisa seakan-akan melihat Allah, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kamu. Nah, itu dia. Kalau ihsan itu apa? Jadi kalau misalnya kita ihsan ini lawan kata dari riya. Kalau riya itu kan apa? Ada misalnya bosnya gitu kan, atau pimpinannya. Wah, sholat duha, Allahu Akbar gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ada orang kan gitu, atau pimpin, Masya Allah. Tapi kalau misalnya nggak ada orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan gitu. Cepat sekali. Nah, ihsan itu seperti itu. Jadi kita memang betul-betul ibadah seakan-akan kita cuma dengan Allah saja. Ya, cukup kepada Allah saja kita berharap. Nah, teman-teman sekalian, kemudian apa? Qala anta'budullah kana katarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, kemudian orang ini nanya lagi, fa akhbirni anis saah. Jadi orang ini tanya kepada Nabi Muhammad, coba jelaskan kapan hari kiamat. Nah, kemudian Rasulullah menjawab, mas'ul an habi amal minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya, jadi intinya dua-duanya ini nggak tahu. Nah, sama-sama nggak tahu. Akhirnya kata orang ini, kalau gitu, qala fa akhbirni an amartiha. Kalau gitu coba ciri-cirinya lah, atau langkah-langkah sebelum datangnya hari kiamat. Maka Rasulullah SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Ada budak perempuan melahirkan perempuan melahirkan tuannya. Nah, maksudnya apa? Di sini ketika sebagian ulama menafsirkan banyak yang sudah mulai durhaka dengan orang tua. Ya, dengan orang tua. Ustadz beberapa waktu yang lalu lihat di sosial media itu ada seorang anak yang tega membawa orang tuanya sudah sepuh, bapak-bapak, kemudian ditaruh ke panti jompo. Apa yang ini yang bikin menyayat hati sekali. Jadi dia ngomong gini kepada pengurusnya, nanti kalau bapak saya sudah meninggal, kuburkan aja, nggak usah kabarkan buat saya. Ini kan jadi kayak, wah, ini kok jahat sekali dengan orang tua. Nah, ada juga Ustadz ketika itu ada kegiatan distribusi beras ke salah satu di Balikpapan, salah satu panti jompo.
Jadi ketika itu kita datang, kok ada ibu-ibu, ibu-ibu sudah sepuh, udah tua, melamun di pojokan. Nah, kita tanya kepada pengurusnya, Pak, ibu itu kenapa ya? Jadi beliau itu yang ngurusin apa namanya ibu, banyak. Jadi ada ibu-ibu yang sudah tua, ada yang bapak-bapak yang sudah, jadi ada nenek-nenek, ada kakek-kakek. Ini Ustadz, itu ibu itu 4 hari yang lalu diajak anaknya jalan-jalan. Nah, kemudian dibawalah ke sini. Setelah di sini dibilang tunggu sebentar ya, Mak ya. Akhirnya ketika dibilang apa namanya tunggu sebentar, langsung kabur ini anak, langsung kabur dan udah dia tinggalkan ininya, dia tinggalkan dan nggak datang sampai sekarang. Akhirnya maksudnya apa? Dia minta kami yang ngurus, tapi nggak ada konfirmasi. Mamanya dibawa janji untuk jalan-jalan, kemudian apa? Ditinggal gitu aja. La ilaha illallah, ini makanya sedih sekali ya mendengarnya teman-teman sekalian. Maksudnya apa? Akhirnya ibu itu selalu bilang gini dalam melamunkan, apa salah saya? Apa namanya? Saya bertahun-tahun ngurus anak saya, kemudian saya ditinggal di sini. Sudahlah, masih mending kalau dibilangin gitu kan. Tapi apa? Ditipu kan gitu. Ayo Mak kita jalan-jalan, bahkan udah senang nih, excited. Ayo Mak jalan-jalan, ayo. Sudah dibawa, loh kok dibawa ke sini? Iya bentar aja nih tempat anu. Akhirnya kan namanya orang tua enggak tahu ya ini tempat apa. Setelah itu ditinggal. Ini apa namanya orang yang enggak bersyukur sekali, karena yang namanya orang tua adalah apa? Orang tua itu kunci surga. Itu istilahnya tol menuju surga, jalan ekspres lah bahasanya gitu. Apa sih kemudian yang bisa kita persembahkan? Kan mungkin kita cukup buatkan apa namanya kamar 3x3 itu kan sudah cukup, daripada kemudian kita apa? Kita tinggalkan di panti jompo kan gitu. Nah, ini yang kurang tepat teman-teman sekalian. Nah, ini apa namanya? Nggak bagus sekali lah. Ada seorang, makanya kata Rasulullah, tanda-tanda kiamat itu orang makin banyak durhaka kepada orang tua. Nah, ini dilemanya. Ustadz pernah lihat juga postingan. Ustadz nggak setuju ini dengan banyaknya netizen pendapatnya. Jadi gini, jadi ceritanya itu ada orang tuanya ditinggal di panti jompo dengan alasan ternyata katanya ini orang tuanya dulu ketika mendidik apa namanya anaknya itu dulu nggak bagus lah, jahat lah katanya di zaman dia masih muda kan gitu. Nah, Ustadz bagaimana kalau seperti itu, apakah boleh? Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena gini, ada juga yang WA Ustadz, ayah saya nggak kasih saya nafkah, nggak kasih saya uang kan gitu, nggak ngasih saya sangu. Gimana Ustadz, bolehkah saya dendam? Marah itu, dendam itu fitrah manusia, itu normatif saja kan gitu. Hanya saja untuk muamalah kita dengan orang tua jangan sampai apa namanya kita dendam apa berlarut-larut, nggak boleh kan gitu. Kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua adalah berbakti, itu saja. Nah, urusan nanti orang tua kita bagaimana perilakunya kepada kita di zaman kita masih kecil, itu urusannya orang tua kita dengan Allah, udah. Makanya jangan, ada netizen banyak, itu gara-gara orang tuanya jahat dulu sama anaknya, dulu itu. Enggak bisa kita pakai kacamata itu. Tetap orang tua, mohon maaf, gimana pun, sejahat-jahat pun dengan kita barangkali di masa lalu, tetap kita harus apa? Berbakti kepada orang tua. Memang ujiannya luar biasa kan gitu. Tapi apa namanya? Pahalanya besar. Nah, teman-teman sekalian, kemudian yang pertama tadi apa? Tanda-tanda hari kiamat, orang banyak yang sudah mulai durhaka. Kemudian wa antaral hufatal ura al-alah ri'asyai yatatalwaluna fil bunyan. Kalian akan mendapati orang yang dulunya mengembala kambing, ndak pakai sendal, ndak pakai sepatu. Dia biasanya apa namanya panas-panasan, ya tatawwaluna fil bunyan, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Apa maksudnya Ustaz? Itu yang berapa waktu yang lalu kayaknya sudah saya juga singgung masalah contoh yang sekarang itu di daerah Qatar, Dubai itu. Jadi Dubai itu kan dari tahun 1909 berapa itu? Sebelumnya betul-betul tanah gersang. Ustaz lihat sendiri, saking gersangnya di sana, mereka menggunakan apa namanya air tawarnya itu disedot dari apa? Laut. Jadi teknologinya luar biasa lah. Akhirnya sampai nanti tahun 1909 sekian ditemukanlah apa? Minyak. Itu baru
baru apa? Baru mulai berkembang pesat sekali itu. Jadi kalau kita lihat Dubai itu, wah udah nggak kayak ini. Kalau kita mau bandingkan dengan kota-kota yang ada di Indonesia, jauh sekali. Karena kayak canggihnya nggak karu-karuan bahasa gitu. Masa ada apa namanya? Ada akuarium besar sekali di dalam mall yang isi akuariumnya tuh apa? Ada paus coba, ada hiu lah, luar biasa kan gitu. Nah, jadi kata Rasulullah, ya tatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba meninggikan bangunan, dan itu terjadi. Makanya bangunan tertinggi di dunia kan sekarang apa? Burj Khalifa itu ya. Ya, Burj Khalifa. Barangkali apa namanya? Sayyidina Lan ada apa namanya? Ada desain, oh Ustaz, kita kayaknya juga mau membuat sesuatu yang paling tinggi gitu ya. Ya, berbasis syariah misalnya kan gitu. Masya Allah. Nah, teman-teman sekalian, ya tatawaluna fil bunyan, dan ini sudah mulai terjadi. Dan bahkan sampai hari ini itu sudah hari ke-90 sekian, tapi orang sudah mulai acuh terhadap apa yang terjadi di Palestina. Sampai sekarang masih pembantaian, tapi orang mulai apa? Orang sudah mulai effortnya sudah mengecil bahasa gitu. Udah nggak excited lagi. Beritanya sudah nggak panas lagi kan bahasa gitu. Kalau berita kan hot news ya, cari berita yang apa namanya yang hangat kan gitu. Kalau sekarang sudah dianggap biasa. Sedangkan penindasan di sana sudah makin kacau dan sudah mulai mengarah ke mana Ustaz? Ke Yerusalem. Yerusalem itu tempatnya apa? Masjid Al-Aqsa sana. Ya, jadi ini kan Tel Aviv itu ibu kota Israel. Tel Aviv, kemudian Gaza, tepi barat. Nanti naik ke Yerusalem. Nah, kalau Yerusalem itulah tempat Masjidil Aqsa. Teman-teman sekalian, kemudian apa? Summa intalaqa falabistu malian. Summa qala ya Umar. Jadi ketika dijelaskan tentang ciri-ciri hari kiamat, ya kalau kita tahu ya, itu tadi ciri-ciri. Adapun prosesi rentetan hari kiamat itu apa? Dan ini harus kita wanti-wanti. Yang pertama adalah matahari terbit dari sebelah barat. Ya, itu jadi matahari terbit dari sebelah barat dulu. Setelah itu apa Ustaz? Setelah itu duhon, dabbah dulu, keluar hewan. Kalau orang Cina itu menganalogikannya seperti naga. Kenapa? Karena dia memang seperti apa namanya? Melata tapi bisa ngomong kan gitu. Tapi itu ya wallah alam kan kebenarannya. Yang jelas dalam hadis dijelaskan dabbah itu ya melata, kemudian dia bisa ngomong. Dia akan muncul ketika waktu duha. Nanti muncul, kamu beriman, makanya nanti banyak orang ketika matahari terbit dari sebelah barat, miliaran orang pingin menjadi seorang muslim, pingin jadi mualaf seketika, tapi tidak diterima. Kapan Ustadz? Kita lihat tanda-tandanya adalah ketika sudah mulai perang mengarah ke perang besar. Nah, inilah salah satu contohnya nih. Dan kita makanya kita coba selain daripada sekarang ini yang lagi trending topik masalah debat capres cawapres kan gitu. Nah, kita juga harus update juga berkaitan dengan dunia internasional. Jadi negara ini sudah Allah alam kan gitu. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian, karena kalau sudah jadi matahari terbit dari sebelah barat, datangnya pun tiba-tiba. Kapan Ustadz ya? Kayak kita kerja biasa, sekolah biasa, tiba-tiba muncul. Dan ketika itu dinamika berubah 180 derajat. Akan berubah sekali. Orang-orang akan rebutan untuk memberikan sedekah. Misalnya, ini ambil sedekah, enggak mau, kamu yang ambil sedekah saya kan gitu. Akhirnya saling dorong-dorongan. Biasanya adakah 100 gitu kan. Ini enggak, ambil 100 kan gitu. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah disampaikan seperti itu, kemudian orang ini pergi. Berkaitan dengan hari kiamat, makanya rentetannya itu matahari terbit dari sebelah barat. Kata Rasulullah dalam sebuah dalam sebuah pendapat yang dijelaskan oleh ulama, nanti seperti orang yang lahiran. Kalau orang lahiran kan ada istilah apa? Pembukaan satu. Nah, kalau pembukaan satu itu kan sudah cepat, pembukaan 2, 3 sampai berapa pembukaan tuh? 10 ya? Berapa pembukaan? 10 ya? 8 atau 10? Ibu-ibu berapa, Bu? Pembukaan itu? Atau udah lupa? Ya, udah lama Ustaz. Enggak, ini misalnya gitu ya. Enggak program misalnya itu. Nah, jadi seperti orang yang melahirkan, pembukaan 1, 2 langsung cepat. Matahari terbit dari sebelah barat cepat sekali. Kemudian perubahannya. Nah, kemudian apa? Setelah itu summa intalaqa. Kemudian orang yang bertanya tadi langsung pergi.
Falabithtu malian, sampai kami ini bingung juga, ini kok sudah nanya langsung pergi kan gitu. Akhirnya, nah disinilah kita dapati. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadisnya, ya Umar, wahai Umar, atadri manisail, kamu tahu nggak siapa yang tadi datang pakai baju putih bersih, rambutnya kelimis hitam, dijelaskan ya, rambutnya kelimis hitam, kemudian tiba-tiba datang nanya-nanya, itu siapa? Kamu tahu nggak siapa kira-kira? Kemudian kata Umar, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya apa? Kata Rasulullah, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi adalah siapa? Malaikat Jibril datang kepada kamu, ingin mengajarkan kepadamu tentang agamamu. Maksudnya apa? Jadi kan tadi yang pertama ada orang bertanya memang nggak tahu. Yang kedua ada orang tanya cuma ngetes-ngetes saja. Yang ketiga ada orang yang bertanya, kemudian apa Ustaz? Bertanya tujuannya agar orang lain tahu. Misalnya nih, Ustadz sudah tahu rukun Islam itu ada 5, gitu kan? Kemudian pingin nyampaikan ke yang lain, tapi dengan lisannya Bang Bobi misalnya gitu. Bang Bobi, rukun Islam ada berapa? Kemudian beliau jawab, rukun Islam ada 5. Nah, kira-kira yang mendengar akhirnya bertambah tahu nggak? Nah, itu dia. Nah, jadi ada orang bertanya memang nggak tahu, ada orang nanya ngetes-ngetes saja, kemudian yang ketiga adalah orang bertanya ingin agar orang yang lain bertambah pengetahuannya. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Kenapa kemudian disebut dengan hadis Jibril? Yakni karena orang yang datang tadi ternyata bukan manusia tapi adalah malaikat Jibril alaihissalam. Ini penting sekali bagi kita untuk mengambil hikmah. Di antara hikmahnya adalah juga adab-adab dalam belajar atau bermajelis. Makanya kan kadang kalau majelis ilmu itu biasanya kalau di masjid itu kan apa? Menyebarin ya. Sebenarnya gimana Ustaz? Kalau kita lihat dari hadis Jibril ini, salah satu sunnah ketika bermajelis ilmu itu mendekat, bahasa gitu. Mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kalau orang yang kurang paham kan akhirnya apa? Wah, cari apa namanya? Oh, pilar-pilar misalnya di mana kan jauh-jauh kan gitu. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi berkaitan dengan hadis Jibril dan kita bisa ambil banyak hikmah di dalamnya. Ya, di antaranya tadi rukun iman, karena rukun Islam ini penting sekali karena ini bagaikan bangunan. Kalau Ustadz coba analogikan ini, kalau seandainya rukun Islam kita tidak tidak lengkap, maka seperti bangunan yang tidak sempurna. Tentu kalau kita punya rumah kan kita ingin rumah kita kan sempurna kan gitu. Ada apa Ustaz? Contohnya syahadat itu apa? Syahadat itu pondasi. Makanya pondasi itu harus kuat. Kalau seandainya pondasi, coba ya kita analogikan ya. Ini bangunan pondasinya nggak kuat. Kira-kira tiangnya bagus, atapnya bagus, hancur nggak kira-kira? Wah, hancur. Ya, jadi kalau pondasinya kuat, pasti atasnya juga kuat. Nah, setelah pondasi ini atau syahadat ini terbangun, maka udah bisa ditempatin nggak kira-kira? Belum. Ya, habis ada pondasi harus ada apa? Tiang. Nah, tiang ini adalah sholat tadi. Makanya kalau seandainya pondasinya bagus, tiangnya rusak, ya maka belum bisa ditempati. Kenapa? Atapnya nggak bisa di atasnya kan gitu. Dindingnya pun nggak bisa. Kemudian Ustadz apa lagi? Kemudian puasa Ramadan kita analogikan sebagai dinding. Kalau seandainya pondasi kuat, kemudian pilarnya, tiangnya kuat, dindingnya tidak kuat, juga bakalan gampang roboh. Orang juga bakalan mudah tertindis. Makanya penting bagi kita untuk apa? Untuk ada yang namanya dinding, dalam hal ini adalah puasa. Kemudian yang keempat, apalagi rukun Islam yang yang keberapa tadi? Yang keempat, yakni apa? Membayar zakat. Nah, zakat ini apa Ustaz? Analoginya, zakat ini seperti atap. Maka kalau bangunan ada pondasi kuat, ada tiang kuat, kemudian ada dinding yang bagus, tapi tidak ada atapnya, air dan kemudian panas akan mudah masuk dan akan merusak juga. Makanya penting, kalau orang tidak zakat, hartanya bisa rusak, bahaya, hati-hati. Nah, kalau seandainya bangunan ini nggak ditutupi dengan atap, sebagus apapun bangunannya, nanti juga akan mudah rusak. Jadi perlu yang namanya atap yang disebut dengan zakat tadi. Yang terakhir adalah kenapa istilahnya haji yang bagi yang mampu,
Ya, haji ini bagaikan pernak-pernik di dalam rumah. Kalau seandainya nggak ada pernak-pernik di dalam rumah, apakah kita masih bisa tinggal di situ? Bisa, tapi kurang apa? Kurang sempurna kan gitu. Nah, itu semua bisa kita dapatkan di mana, Ustadz? Pondasi yang kuat, tiang yang kuat, kemudian dinding yang kuat dalam hal ini rukun Islam tadi, ya. Kemudian apalagi atap yang bagus, pernak-pernik yang bagus di dalamnya bisa kita dapati di mana? Ya, ini salah satunya rumah yang ada di Sayyidina Land kan gitu ya. Jadi jangan lupa untuk Ustadz kok ke sana-sana terus ya. Ada korelasinya. Ustadz kenapa disebut dengan apa namanya syariah kan gitu? Karena memang segala sesuatunya diambil dari ideologi keislaman. Pondasinya nggak usah diragukan lagi kan gitu. Tiangnya kuat nggak bang? Kuat pasti kan gitu. Dindingnya kokoh nggak? Kokoh. Atapnya, wah atapnya premium kan gitu. Isinya, ya isi sendiri kan gitu. Ya itu dia teman-teman sekalian, penting sekali bagi kita untuk mengamalkan apa-apa yang ada di dalam hadis Jibril ini, karena mencakup apa namanya seluruh yang ada di dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian, barangkali ada yang mau bertanya, kita ada waktu mungkin sekitar 5-10 menit. Kami persilahkan dan saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Ini saya masalah Palestina. Mengapa negara-negara Arab mayoritas tidak mau membantu Palestina? Baik. Berkaitan dengan Palestina ya? Iya. Palestina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah pertanyaan, Ustadz, kenapa kemudian Palestina ini kalau kita apa namanya ada petanya, Palestina itu gini. Misalnya ini Palestina gitu ya. Palestina itu di sini. Arab Saudi itu nempel di sini, Pak. Nempel di sini Arab Saudi, sampingnya pas. Kemudian Mesir itu juga nempel. Yordan juga nempel. Geser sedikit Yaman. Agak naik-naik sedikit ada Irak, Iran. Tuh dekat semua kan gitu. Kalau seandainya bersatu itu sebentar aja kan Israel gitu. Nah, Ustadz kenapa mereka tidak mau membantu? Ternyata kalau kita lihat sebuah hadis, ketika itu ada seorang sahabat menanyakan tentang keadaan demikian kan, Rasulullah mengatakan nanti kalian itu banyak sekali. Nanti akan datang suatu masa kalian itu, kan kita sekarang kalau jumlahnya ini adalah agama terbesar kedua sedunia ya. Kalau di Indonesia kan agama terbesar se-Indonesia kan gitu. Nah, sekian miliar. Akhirnya kata sahabat ini, apakah kemudian kita kuat? Kata Rasulullah, enggak. Kalian itu seperti apa? Buih di lautan. Kalau kita ke pantai lihat, kalau buih itu kan apa? Kan kelihatan kemudian hilang, Pak ya. Buih putih-putih itu kemudian hilang. Nah, seperti buih di lautan, banyak tapi kemudian tidak kuat. Maksudnya apa, Ustaz? Ditanya lagi, apa penyebabnya? Karena kalian akan terkena penyakit wahn. Ya, wahn itu apa, Ustaz? Wahn itu disebut dengan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, kemudian takut mati. Maksudnya apa gini? Arab Saudi, kemudian apa lagi? Mesir, itu sebenarnya kalau mau menyerang Israel itu bisa saja, Pak. Tapi mereka tahu resikonya. Kalau seandainya mereka itu lawan, pasti Israel kan juga dibantu oleh Amerika kan gitu. Pasti mereka akan nyerang juga. Tentu banyak korban yang akan berjatuhan di negara mereka juga. Nah, itulah kata Rasulullah, apa namanya, akan takut mati. Ya, terlalu cinta terhadap kerajaan, tapi kemudian takut dengan yang namanya kematian, takut dengan konsekuensi. Kalau tolong Palestina ya pasti kita juga mati juga kan gitu. Tapi seandainya kita coba pikirkan, Islam itu gini, kenapa Islam itu kuat? Karena Islam itu punya ideologi tidak takut mati. Kenapa Ustaz tidak takut mati gini? Orang Islam itu kalau seandainya dia menang dalam sebuah pertempuran, ya itu bonus. Tapi kalau seandainya dia mati, dia pun juga akan masuk ke dalam surganya Allah kan gitu. Dia mati syahid. Kecuali ada istilahnya itu,
yang tidak bisa ditebus dengan mati syahid, yaitu apa? Hutang. Itu kan ngeri-ngeri juga. Makanya cepat-cepat bayar hutang kan gitu. Kecuali ada lagi, Ustadz, bisa nggak orang yang berhutang itu masuk dalam surga atau diampuni? Kalau nggak salah berapa pertemuan yang lalu, yaitu dengan apa? Mati dalam keadaan tenggelam. Kalau misalnya ada orang meninggal dalam keadaan tenggelam, semua dosanya terampuni, termasuk di antaranya adalah hutangnya. Nah, nggak tahu apakah karena kalau tenggelam itu kan sakitnya nggak karu-karuan, wallahualam. Nah, teman-teman sekalian, jadi itu dia. Ya, negara-negara Islam sekarang mereka punya apa ya istilahnya, punya kepentingan masing-masing. Sudah, dan itu nggak bisa kita pungkiri lagi. Kalau seandainya presiden, misalnya presiden Indonesia contohnya mengatakan, ayo silakan masyarakat Indonesia yang mau mendaftarkan diri untuk menjadi sukarelawan untuk menolong Palestina, bertempur ke Palestina, kami siapkan senjata, kami siapkan akomodasi, pesawat atau kapal ke sana, silakan mendaftar. Niscaya apa? Niscaya banyak yang bakalan mendaftarkan gitu. Mungkin orang bakalan ini. Hanya saja memang pada akhirnya semua punya kepentingan masing-masing. Ustadz, bagaimana kalau seperti itu? Dosanya apakah kita juga menanggung? Dalam hal ini adalah umara atau pemimpin yang punya otoritas terhadap sebuah daerah yang akan menerima konsekuensi atas kebijakannya. Nah, jadi nggak perlu khawatir. Tentu kalau saya tanya teman-teman, ini pingin nggak ke Palestina mengorbankan darah kemudian nyawa? Pasti diantara kita bakalan berani kan gitu. Karena ininya kan, Ustadz, waduh, udah putus asa, udah banyak dosa, pingin diampuni dengan cara ini kan itu. Langsung masih syahid. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi wallahualam ya. Makanya kenapa nanti Palestina bakalan merdeka? Apakah barangkali ketika matahari sudah terbit dari sebelah barat, akhirnya orang kan semakin tajam keimanan kan? Waduh, ternyata betulan kan gitu. Akhirnya berbondong-bondong untuk menerima panggilan perjuangan di Masjidil Aqsa itu kan sebagai kiblat pertama kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu tadi Pak, kenapa negara-negara Islam masih belum ini. Baik, barangkali Bu. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan, kita lanjutkan dengan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis bahkan ya, karena memang sebenar-benarnya tempat mengemis adalah Allah Subhanahu wa taala. Tempat berharap adalah Allah. Kenapa? Kalau kita berharap sama manusia pasti akan kecewa. Kalau kita bersandar kepada jabatan kita, bentar saja kan gitu. Kalau kita berharap kepada harta kita juga bakalan binasa kan gitu. Maka tempat paling bagus untuk kita bersandar, berharap ya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca Sabal Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa dzunuba wali walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Rahman ya Rahim ya Dzul Jalali wal Ikram. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, terimalah daripada setiap amal kebaikan yang kami lakukan, ibadah yang kami lakukan, pekerjaannya kami mencari nafkahnya ini. Ya Allah, Engkau terima pahala kebaikannya. Allah, Engkau alirkan pahala kebaikannya untuk seluruh anggota keluarga kami yang masih ada maupun yang telah tiada, terkhusus kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah daripada setiap ibadah kami, amal kebaikan, mencari nafkahnya kami ini menjadi wasilah. Engkau hapuskan dosa-dosa kami di masa lalu, Engkau jauhkan kami daripada perbuatan dosa dan maksiat di masa yang akan datang. Ya Allah, istiqomahkanlah kami semua dalam kebaikan, ketaatan dan ketakwaan.
Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami. Bukakanlah bagi kami semua pintu rezeki seluas-luasnya. Engkau datangkan pula rezeki yang halal, yang baik, yang berkah sederas-derasnya min haitsu la yahtasib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim hayatana bi husnil khotimah ya Allah. Kami bukan orang yang sempurna, tapi kami mohon ya Allah, Engkau hadiahkan di akhir hidup kami husnul khotimah. Engkau jauhkan kami daripada su'il khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah ya Allah. Hadiahkanlah di kehidupan dunia kami kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan demikian juga kehidupan akhirat kami kebaikan. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami daripada siksa neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma asabaka min hasanatin fa minallah. Teman-teman sekalian, apa-apa yang baik, apa-apa yang bermanfaat tentu datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kata Allah, keterbatasan, kesalahan dalam menyampaikan, maka sejatinya itu datang dari pribadi yang berbicara. Mohon maaf, mohon ikhlas, mohon ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.